Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan diberkati dalam perlindungan Tuhan. Di hari ini saya akan mau berbagi firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah cinta kasih umat Tuhan yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dalam teks di atas Rasul Yohanes yang dikenal sebagai Rasul Kasih, mengajarkan kita untuk saling mengasihi sebagai tanda bahwa kita lahir daripadanya atau sebagai anak Tuhan. Dan kita mengenal Allah yang adalah kasih. Kasih Allah kepada kita adalah kasih yang murni, tulus, suci dan tanpa syarat. Tidak seperti kasih manusia yang bisa menjadi tidak tulus, tidak kudus. Seringkali cinta kasih manusia bukanlah kasih agape seperti kasih Tuhan, tetapi hanyalah kasih eros semata, yaitu kasih yang berisi hawa nafsu, jasmani atau nafsu seks yang berdosa jika tidak dilakukan kepada pasangan nikah yang sah dan dilakukan hanya memuaskan keinginan dari hawa nafsu sesaat. Nah, saudara-saudara, dalam memperingati hari kasih sayang yang kita tahu disebut dengan hari Valentine, pada bulan yang kita tahu, ya, banyak orang yang tidak mengenal cinta kasih yang benar, telah menyalah artikannya dan melakukan hubungan seks bebas yang terlarang dengan pasangan, teman atau relasi sebagai bentuk pernyataan cinta kasih mereka. Karena tipu daya iblis yang menyesatkan manusia dari kebenaran dan kekudusan Allah. Jangan sampai ada umat Tuhan yang tertipu oleh si iblis dan melakukan hal-hal yang demikian, artinya yang tidak terpuji. Jangan sampai kita tertipu. Haleluya. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, di Korintus, Rasul Paulus menggambarkan cinta kasih Kristiani sebagai berikut. Kita baca itu di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Di sana dikatakan, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan hal yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, kasih inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus.
Ya, kasih itu tidak sombong. Kalau toh dia berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, itu bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Jangan kita sombong, merasa kalau tidak saya saya perbuat. Ya, kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu penuh dengan kerendahan hati. Ya, karena itu adalah sifat Allah. Ya. Kasih itu yang dari Allah itu tidak menyimpan dendam, amarah. Enggak. Ya. Karena itu sumbernya dari Tuhan. Itulah kasih yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Bukan seperti hal-hal yang dilakukan oleh duniawi. Ya, ketika memperingati hari kasih sayang, mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji karena kasih cinta dan melakukan hal-hal yang tidak disukai, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka melakukannya ya dengan hal-hal yang tidak terpuji. Itu bukan kasih. Kasih yang sesuai Alkitab seperti Paulus gambarkan tadi dalam 1 Korintus 13. Kasih itu, saudara, sabar. Bukan berarti kita tidak boleh marah, boleh. Ya, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Bukan murah hati, bukan berarti gampangan. Ya, sehingga orang manfaatkan. Kasih itu tidak cemburu, kata firman Allah. Kata Paulus kepada jemaat Korintus. Lihat orang lain diberkati, kita ikut sukacita. Lihat orang lain sukses, kita ikut sukses, kita ikut bersuka cita. Tapi ada orang, saudara, tidak memiliki kasih Allah. Dia hanya memiliki kasih, ya. Kasih yang saudara-saudara digambarkan oleh firman Tuhan itu eros. Ya. Kasih yang hawa nafsu jasmani, nafsu seks. Sehingga ketika orang lain diberkati, dia cemburu. Ketika dia diberkati, Tuhan angkat sedikit, memegahkan diri, sombongnya minta ampun. Padahal itu karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu beretika, enggak sembarangan. Kasih Tuhan itu ada etika. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, kata Paulus. Ya, apalagi mencari keuntungan. Saudara-saudara dalam mari kita miliki kasih dari Allah. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang memiliki cinta kasih sebagai anak Tuhan. Bagaimana dengan cinta kasih kita kepada sesama kita? Apakah kita mempraktekkan nilai-nilai kasih, cinta kasih seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di atas? Tuhan Yesus mengajarkan hukum kedua dalam hukum kasih dengan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Ini tidak mudah. Ya. Mengasihi Tuhan itu, mengasihi sesama manusia itu, apalagi selalu menjengkelkan, itu enggak mudah. Tapi mari kita miliki kasih Allah, ya, sehingga kita dapat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan menurut firman Tuhan. Saya percaya kalau kita berusaha menyukakan hati Tuhan, semuanya bisa, karena Roh Kudus akan menolong kita semua. Saya berdoa kita memiliki cinta kasih yang sumbernya dari Tuhan untuk kita aplikasikan sehingga kita menjadi berkat. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.